Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi barengan gua Andri Turis Power apa saling yang pasti bakal mereaksi video yang amazing. Sehat selalu yang masih diwali dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan buat kamu semua yang baru aja nongol di channel gue, jangan lupa langsung disabret ya. Biar channel gue biar terus sampai berkembang, dan channel ini bisa berkembang karena berkat kalian semua. Oke, untuk kesempatan kali ini gue bakal mereaction video lagi dan sambil membagikan informasi sejarah ulama kepada kalian semua, ulama-ulama yang ada di Nusantara. Dan ini ada salah satunya ya, kembali lagi murid dari salah satu ulama yang ada di Aceh, yaitu siapa sih namanya, lupa ya. Syekh Muhammad Yusuf Al-Makassari ya. Ini adalah salah satu murid dari Syekh Abdul Rauf Asy-Syingkili yang ada di Aceh. Penasaran kan? Yuk kita reaction bareng-bareng aja. Kita mulai 1, 2, 3. Sejarah lagi nih ya, dari channel catatan kaki kita. Oke. Masya Allah. Hai teman-teman. Hai juga. Di video kali ini kita akan membahas seorang tokoh, sosok yang kisahnya melegenda dari tanah Makassar hingga ke Afrika Selatan. Wow, Masya Seorang Allah. ilmuwan, sufi, penulis, dan komandan pertempuran abad Masya ke-17. Allah, ini komandan Beliau pertempuran adalah juga. Tuan Tak Salama Rigowa Syekh Yusuf Abul Mahasin Al-Taj Al-Halwati Al-Makassari Al-Benteng. Masya Dan kini Allah. kita kenal dengan nama Syekh Yusuf Al-Makassari. Syekh Yusuf Al-Makassari. Ini muridnya dari Syekh Abdul Rauf ya. Masya Allah, dibuat patung juga. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, dan silahkan berkomentar. Jika video ini bermanfaat, silahkan di-share. Wah, ini Masya Allah yang sangat bermanfaat banget di channel ini. Itu indah. Berbagi itu indah ya, Masya Allah ini. Sejak agama Islam menjadi pegangan masyarakat di tanah Bugis, sistem pendidikan awal kepada anak-anak mereka adalah menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Masya Allah. Syekh Yusuf kecil pun mulai diajarkan hidup secara Islam. Beliau dididik dan diajari bahasa Arab, fikih, tauhid, dan ilmu-ilmu keagamaan lainnya Masya sejak Allah. dini. Sebagai seorang putra keluarga bangsawan, dia berkesempatan mengenyam pendidikan yang sangat bagus dengan belajar kepada ulama-ulama ternama. Masya Pada Allah. usia 15 tahun, Muhammad Yusuf belajar di Cikowang. Ya, ini zaman dulu ya. Ini anak seorang bangsawan. Syekh Yusuf Al-Makassari ini adalah anak dari seorang bangsawan, garis besar ya, seorang bangsawan. Itu berarti kaya raya, memiliki segalanya ya. Tetapi dia belajar kepada orang-orang yang beragama, yang memiliki ilmu agama yang sangat tinggi banget, seperti kiai dan lain sebagainya, untuk belajar tentang agama deh ya. Zaman dulu. Kalau zaman sekarang coba perhatikan oleh kalian ya, seorang bangsawan ini bisa dikatakan anak sultan dan lain sebagainya ya. Aduh ya Allah, Masya Allah, udah deh miris kalau diceritain ya. Kepada salah seorang sufi ahli tasawuf, Nih. mistik, guru agama, dan dai yang berkelana, yaitu Syekh Jalaluddin Al-Aidid. Masya Allah. Setelah fasih membaca Al-Quran, beliau dibawa oleh orang tuanya ke pondok pesantren Bontoala. Pada usia 18 tahun, Yusuf muda berangkat menumpang kapal Melayu dengan tujuan menuntut ilmu-ilmu Islam di Jazirah Arab, terutama di Mekah dan di Madinah, Masya Allah. sebagai pusat pendidikan Islam pada masa itu. Oleh karena jalan pelayaran niaga pada waktu itu mesti melalui Laut Jawa dan transit di Banten, dalam persinggahan inilah ia berkenalan dengan ulama dan tokoh agama, serta orang-orang besar di Banten. Masya Allah. Di sini, dia bersahabat dengan Pangeran Surya, anak dari Sultan Kerajaan Banten pada masa itu. Allahu Akbar. Perjalanan kemudian dia lanjutkan ke Aceh dan Masya berguru pada Syekh Nuruddin Ar-Raniri, salah seorang penasihat Sultanah Sofietuddin, raja perempuan dari Aceh. Setelah dari Aceh, beliau melanjutkan perjalanannya ke Timur Tengah untuk melaksanakan ibadah haji sekaligus berguru dengan ulama di sana. Jadinya Syekh Yusuf Al-Makassari ini berpindah tempat itu bukan sekedar dia berpindah, tetapi dia mencari orang yang bisa yang bisa diajak untuk berbagi ilmu tentang agama Islam.
Masya Allah, ini terus terang deh, gue secara pribadi ngiri dengan hal yang seperti ini loh, gitu. Coba kalau misalkan kuliah di zaman dulu, mungkin wah, ya belum belum ada yang namanya teknologi masuk, mungkin kalian semua juga itu akan memperdalam ilmu agama Islam, ya. Sebenarnya zaman sekarang ini walaupun teknologi udah sangat modern banget, itu belajar agama Islam itu sangatlah mudah. Tapi kebanyakan, ini dia, kebanyakan ya. Kita menggunakan media sosial itu ya dengan cara bijak-bijak aja lah. Setidaknya belajar agama Islam gitu kan. Ya, apa namanya ya? Kita harus belajar. Ya itu deh pokoknya belajar agama Islam kita harus bener-bener harus, aduh Masya Allah, ini kalau ngomong takut salah gitu kan ya, ngerti deh mungkin ya. Cara-cara hidup utama yang ditekankan oleh Syekh Yusuf dalam pengajarannya kepada murid-muridnya ialah kesucian batin dari segala perbuatan maksiat dengan segala bentuknya. Nah, dorongan berbuat maksiat dipengaruhi oleh kecenderungan mengikuti keinginan hawa nafsu semata-mata. Masya Allah, Masya Allah. Yaitu keinginan memperoleh kemewahan dan kenikmatan dunia. Nah, hawa nafsu itulah yang menjadi sebab utama dari segala perilaku yang buruk. Tahap pertama yang harus ditempuh oleh seorang murid adalah salah satunya itu kan penekanan Syekh Yusuf Al-Makassy terhadap muridnya itu harus meminimalisir yang namanya hawa nafsu. Hawa nafsu itu kalau dijabarkan banyak banget ya, apa aja ya. Ya, seperti halnya nggak jauh jauh deh. Gue juga masih memiliki hawa nafsu yang sangat besar banget ya. Hawa nafsu yang sangat besar banget. Tapi setidaknya jika kita ingin berubah, kita ingin menata hidup yang lebih baru, ya kita kita belajar secara perlahan ya, karena merubah segala sesuatunya itu tidak mudah seperti kita membalikan telapak tangan ya. Contohnya mengendalikan hawa nafsu, contohnya misalkan setiap hari kita merokok aja, merokok dalam sehari misalkan sebungkus atau 2 bungkus gitu ya, mau dikurangin berarti kita harus mengurangi hawa nafsu, rasa ingin merokok. Caranya seperti apa? Kita tahan, kita belajar. Everything butuh proses gitu ya. Ini salah satunya nih, mengosongkan diri dari sikap dan perilaku yang menunjukkan kemewahan duniawi. Ini dia. Ajaran Syekh Yusuf mengenai proses awal penyucian batin menempuh cara-cara moderat. Kehidupan dunia ini bukanlah harus ditinggalkan dan hawa nafsu harus dimatikan sama sekali. Melainkan hidup ini harus dimanfaatkan guna menuju Tuhan. Hidup ini hawa harus nafsu harus dikuasai melalui tata tertib hidup, disiplin diri, dan penguasaan diri atas dasar orientasi ketuhanan yang senantiasa meliputi kehidupan manusia. Allahu Akbar. Hidup dalam pandangan Syekh Yusuf bukan hanya untuk menciptakan keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi. Masya Allah. Namun kehidupan ini harus dikandungi cita-cita dan tujuan hidup menuju pencapaian anugerah Tuhan. Dengan demikian, Syekh Yusuf mengajarkan kepada murid-muridnya untuk menemukan kebebasan dalam menempatkan Allah yang Maha Esa sebagai pusat orientasi dan inti dari cita, karena hal ini akan memberi tujuan hidup itu sendiri. Masya Allah. Ketika Kesultanan Goa mengalami kalah perang terhadap Belanda, Syekh Yusuf kemudian pindah ke Banten dan diangkat menjadi mufti di sana. Pada periode ini, Kesultanan Banten menjadi pusat pendidikan agama Islam, dan Syekh Yusuf memiliki murid dari berbagai daerah, termasuk 400 orang asal Makassar yang dipimpin oleh Ali Karaeng Bisai. Masya Allah. Di Banten, Syekh Yusuf menjadi bagian dari sejarah dan legenda masyarakat lokal, termasuk cerita bahwa ia berada di pihak Banten saat berperang dengan VOC. Masya Allah. Sekitar tahun 1683, Syekh Yusuf bersama Pangeran Purbaya dan Pangeran Kidul mengadakan perang gerilya di daerah Tangerang. Dari Tangerang, terus ke daerah Cimancung, lalu ke daerah Casinga, dan terus menyusuri sungai Cidurien. Kompeni lalu memerintahkan Van Heppel untuk mengejar gerilyawan itu. Militer VOC awalnya kesulitan mengalahkan Syekh Yusuf. Namun, mereka berhasil menangkap istri dan Asma, putri Syekh Yusuf. Dan ini menjadikan Syekh Yusuf lemah dan dijegal perlawanannya. Dengan membawa Asma, Van Heppel dengan berpakaian Islam lalu pergi ke Mandala menemui Syekh Yusuf. Melihat keadaan putrinya dan bujuk halus Van Heppel yang pura-pura seagama, Syekh Yusuf menyerah takluk. Ia pun ditangkap dan dibawa ke Cirebon, kemudian diasingkan ke Sri Lanka.
Masya Allah. Di Sri Lanka, Syekh Yusuf tetap aktif menyebarkan agama Islam, sehingga memiliki ratusan murid yang umumnya berasal dari India Selatan. Allahu Akbar. Melalui jamaah haji yang singgah ke Sri Lanka, Syekh Yusuf masih dapat berkomunikasi dengan para pengikutnya di Nusantara. Allah. Karena perjuangannya yang terus-menerus berlanjut, walau di pengasingan, Belanda menganggap Syekh Yusuf sangatlah berbahaya. Syekh Yusuf Walaupun masih berada di dalam pengasingan, ya, di Sri Lanka, Syekh Yusuf masih dianggap berbahaya. Masya Allah. Dan walaupun Syekh Yusuf masih berada di pengasingan, yaitu di luar negeri jauh dari Nusantara, ya, tetapi Syekh Yusuf masih bisa berkomunikasi dengan murid-muridnya, dengan pengikutnya yang ada di Nusantara. Ingat, zaman dulu belum ada yang namanya telepon dan lain sebagainya. Pikirkan oleh Anda, ya, bagaimana seorang ulama mereka berkomunikasi, ya. Dan di sini ada tulisan The Tribute to Hero Syekh Yusuf. Masya Allah. Allahu Akbar. Gua sign celebrate in South Africa, in Indonesia. Masya Allah. Masya Allah. harus kembali dibuang dan diasingkan ke Afrika Selatan, Nah, tepatnya di Cape Town. Bukannya memudar, semangat juang dan dakwah Syekh Yusuf justru semakin membara. Di Masya Afrika Allah. Selatan, beliau aktif menyebarkan agama Islam. Syekh Yusuf kemudian dianggap sebagai orang yang sangat berkontribusi di Afrika Allahu Selatan, Akbar. Allahu Akbar. hingga beliau ditetapkan sebagai putra terbaik Afrika oleh mantan Presiden Nelson Mandela. Masya Allah. Wait. Allahu Setelah Akbar. perjuangannya yang hebat itu, Serius deh, gue merinding banget nih. Ya, ini gue merinding. Kalau misalkan benar kalian pecinta sejarah, terus baru tahu dengan sejarah ini, kalau nggak merinding bohong banget. Ya, nih dari awal, singkat cerita yang gue tangkep, ya. Syekh Yusuf diasingkan oleh Belanda ke Sri Lanka. Tetapi di Sri Lanka, Syekh Yusuf masih bisa berkomunikasi dengan para pengikutnya atau para muridnya yang ada di Nusantara. Dengan cara apa? Pikirkan sendiri. Ya, tetapi Syekh Yusuf berada di Sri Lanka masih dianggap berbahaya. Ya, dan Syekh Yusuf pun masih bisa menyebarkan agama Islam dengan leluasa. Dan akhirnya, ya, oleh pihak Belanda itu diasingkan lagi ke Afrika Selatan, di Cape Town. Tetapi Syekh Yusuf masih bisa menyebarkan agama Islam. Subhanallah. Dan ditetapkan sebagai putra terbaik Afrika Selatan oleh Nelson Mandela. Bangga? Masya Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Ini Allahu Akbar. Allahu Akbar. Syekh Yusuf akhirnya meninggal dunia di Cape Town, Afrika Selatan pada 23 Mei 1699. Masya Allah. Bekas kediamannya di Afrika pun kini sering dikunjungi oleh Muslim dari berbagai negara. Masya Di Allah. kalangan masyarakat Muslim Afrika Selatan, Syekh Yusuf dianggap berjasa dalam menyebarkan agama Islam. Tak hanya itu, dia juga dianggap sebagai pendiri komunitas Muslim dan budaya Melayu di Afrika Selatan. Masya Allah. Saat mengetahui kabar meninggalnya Syekh Yusuf waktu itu, Raja Goa mengirim utusannya ke Afrika Selatan agar bisa membawa pulang jasadnya ke Goa. Permintaan yang sama dilakukan oleh pihak kerajaan Banten dan Ceylon. Konon katanya, kala itu terjadi perdebatan sengit dan alot. Utusan Goa bersikukuh meminta jasadnya dengan alasan Syekh Yusuf lahir di Goa. Ya. Sedang utusan kerajaan Banten berargumentasi jika Syekh Yusuf lama berjuang di Banten. Sedangkan utusan Ceylon mengatakan tempat pengungsian pertama Syekh Yusuf di Ceylon dan istri terakhirnya juga di Ceylon. Di Ceylon. Namun pihak Afrika Selatan tetap ngotot untuk bertahan dengan alasan Syekh Yusuf meninggal dunia di Afrika Selatan hingga ia harus dimakamkan di sana. Masya Allah. Singkat cerita, akhirnya orang Goa diberikan potongan rambutnya, orang Banten diberikan potongan kukunya, Masya dan Allah. orang Ceylon diberikan sorban yang sering dipakai oleh Syekh Yusuf. Masya Allah. Masya Allah. Syekh Yusuf dianggap sebagai bapak pada beberapa kumpulan masyarakat Islam di Afrika Selatan yang berjuang mewujudkan persatuan dan kesatuan untuk Allahu menentang penindasan dan paham adanya perbedaan kulit dan etnis. Allahu Akbar. Allahu Akbar, ini benar-benar ulama yang sangat luar biasa banget, ya.
yang menyatukan, mempersatukan umat Islam, bukannya memecah belah umat Islam. Ya, ingat, zaman sekarang ini adalah akhir zaman, gitu kan. Bisa dikatakan aja, sekarang tuh udah termasuk udah akhir zaman, gitu kan. Karena kenapa? Lihat, ya banyak udah contoh-contohnya, bukti-buktinya udah banyak. Yang salah satu yang bikin gue miris itu adalah Allahu Akbar. Mungkin nggak kalian sadarin gitu, ya zaman sekarang ini, ya, yang namanya tanah, yang namanya air, yang namanya udara, itu sedang bergejolak, bro. Ulama di tanah air satu persatu meninggal, wafat. Islam sekarang sedang berusaha diadu domba, jangan sampai, amit-amit. Ya, kita harus saling berpegang erat, berpegang erat. Perbedaan pendapat itu tidak jadi masalah, asal jangan bermusuhan. Makanya aduh ya Allah, miris banget ya. Udah deh, gue pengen Allahu Akbar. Bagi warga Cape Town, dia tidak hanya diakui sebagai ulama, namun juga pejuang bagi rakyat Afrika Selatan. Daerah tempat tinggal Syekh Yusuf di Cape Town diberi nama sebagai kawasan Makassar untuk Masya Allah. menghormati tempat asalnya. Syekh Yusuf Al-Makassari telah menjadi kebanggaan Islam pada masa kini. Beliau bukan lagi sekedar milik orang Bugis di Sulawesi Selatan atau milik masyarakat Islam di Afrika Selatan dan Ceylon. Tetapi, Masya Allah. beliau telah tercatat sebagai pejuang kemanusiaan oleh Nelson Mandela. Allahu Akbar. Dan pada tahun 1995, beliau dianugerahi sebagai pahlawan nasional dan pejuang kemerdekaan oleh Presiden Soeharto. Dianugerahi menjadi pejuang nasional oleh Presiden Soeharto. Yang sekolah tahu nggak? Apa baru dengar? Wallahi gue aja ini gue salah satu guru di sekolahan SMK di Bogor baru mengetahui kalau Syekh Yusuf ini diberikan gelar pahlawan nasional oleh Soeharto. Serius, Masya Allah. Sampai di sini catatan kaki kali ini. Masya Allah. Silakan di subscribe ya Allahu Akbar. teman-teman, Keren. agar semakin banyak video Subhanallah, akan subhanallah. dalam Subhanallah, 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 ya Alhamdulillah. Dan ini ya sangat luar biasa banget dan keren banget menurut gue gitu. Ini salah satu cerita dan sejarah. Ini yang pasti sejarah ya, ini sejarah ya. Dan ini benar-benar nyata ada gitu ya, sejarah dan cerita dari Syekh Muhammad Yusuf Al-Makassari, yaitu salah satu murid dari Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Wow, 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 ya, aduh. Pada intinya, ya dari kisah ini tuh gue bisa sedikit memetik dan mengambil hikmahnya, yaitu yang tadi gue bilang, kita sebagai umat Islam itu harus bersatu menegakkan amal ma'ruf nahi dan mungkar, bukannya saling berdebat terpecah. Masya Allah ya. Karena kenapa sekarang gini deh, Islam memang menurut gue secara pribadi, Islam memang banyak banget golongannya. Ada golongan A, B, C, dan D dan lain sebagainya ya. Ada pendapat-pendapat mereka masing-masing ya, tetapi menurut gue itu semuanya adalah saudara. Kenapa bisa dikatakan saudara? Selama masih syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, itu masih saudara seiman. Terkecuali syahadatnya udah beda. Ada nggak syahadatnya beda? Ada yang syahadatnya beda. Nah itu yang mesti kita perangi. Jangan sampai deh kita sebagai umat Islam mau dipecah belah, mau diadu domba. Jangan mau, Masya Allah. Ya, ya. Jangan jadi
apa namanya, jangan sampai amit-amit auzubillah min dzalik, jangan sampai kita menjadi salah satu golongan orang yang munafik gitu. Ingat dunia udah tua, Bro. Sekali lagi, bumi ini sudah bergejolak ya. Fitnah bertebaran di mana-mana. Ya, Masya Allah. Ya, jangan ya. Oke, yang pastinya mudah-mudahan dengan kisah dari Syekh Yusuf Al-Makassar ini kalian bisa mengambil hikmahnya ya, pelajarannya yang bisa dipetik sedikit demi sedikit untuk kalian semua. Kalau misalkan kalian suka, ya silakan tonton. Kalau nggak suka ya abaikan, udah selesai gitu aja ya. Dan kalau misalkan perlu di-share aja ke media sosial dimanapun Anda berada. Kalian punya gitu maksudnya. Oke, sekali lagi buat kamu semua, thank you banget udah ikuti perjalanan reaksi gue dari awal sampai akhir. Dan yang pastinya gue harus pamit dari kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye. I love you. Dadah.